Halo semuanya, perkenalkan nama Kakak Cici. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama kakak. Silakan disimak videonya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aturan-aturan sebagai berikut ini ya. Yang pertama, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Nah, berapakah nilai minimal seorang siswa tidak mengikuti pembelajaran remedial? Di sini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua, film Fast and Furious 7 hanya untuk orang-orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berapakah umur minimal seseorang yang diperbolehkan menonton film Fast and Furious 7? Apakah usia 16 tahun boleh menontonnya? Boleh atau tidak ya? Lalu yang ketiga, kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Berapa lembar kertas yang akan kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas matematika? Apakah cukup hanya 2 lembar? Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini sering kalian temui ya. Berdasarkan masalah ini, dari ketiga masalah ini, kita akan membahasnya dalam materi berikut. Nah, sekarang kita lihat. Untuk persamaan, ada X sama dengan 3. Nah, untuk pertidaksamaannya, X kurang dari atau sama dengan 3. Lalu yang kedua, ada persamaan 5N dikurangi 6 sama dengan 14. Nah, pertidaksamaannya 5N dikurangi 6 lebih dari 14. Lalu untuk persamaannya 12 sama dengan 7 dikurangi 3Y. Lalu untuk pertidaksamaannya ada 12 kurang dari atau sama dengan 7 dikurangi 3Y. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa untuk pertidaksamaan kedua ruasnya dipisahkan oleh tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan ini ada kurang dari sama dengan. Berarti untuk pertidaksamaannya itu kedua ruas tidak dipisahkan oleh tanda sama dengan, melainkan oleh tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Nah, berdasarkan contoh yang tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Begitu ya. Lanjut. Kita masuk ke contohnya nih. 3Q plus 2 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Pertidaksamaan dengan variabel Q ini memiliki pangkat dari Q adalah 1. Dengan ruas kirinya ada 3Q plus 2 dan ruas kanannya ada negatif 3. Lalu yang kedua, 20 dikurangi M lebih dari 9M. Nah, pertidaksamaan dengan variabel M ini memiliki pangkat dari M adalah 1. Dengan ruas kirinya ada 20 dikurangi M, sedangkan ruas kanannya ada 9M. Lalu contoh yang terakhir, 7X dikurangi 10 kurang dari atau sama dengan 4. Nah, pertidaksamaan ini memiliki variabel X dengan pangkat dari X-nya adalah 1. Dan ruas kiri itu ada 7X dikurangi 10, sedangkan ruas kanannya ada 4. Nah, dari ketiga ini tadi adalah contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Penyelesaian adalah pengganti dari variabel yang membuat kalimat terbuka menjadi pernyataan benar. Nah, dalam penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel terdapat 2 cara. Yang pertama ada substitusi. Lalu yang kedua, menambah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nanti untuk cara yang kedua ini akan kakak bagi. Yang pertama ada menambah dan mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu nanti yang kedua mengalihkan dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke
penyelesaian dengan cara yang pertama, yaitu substitusi. Contoh soalnya, carilah nilai M agar pertidaksamaan 20 dikurangi M lebih dari 9M itu bernilai benar. Sekarang kita coba masukkan M sama dengan 3. Maka 20 dikurangi 3, 17. Lebih besar dari 9 dikali 3, 27. Apakah benar 17 itu lebih besar dari 27? Salah ya, berarti untuk nilai M sama dengan 3 itu bernilai salah. Lalu kita coba masukkan M sama dengan 2. Maka 20 dikurangi 2, 18. Lebih besar dari 9 dikali 2, 18. 18 lebih besar dari 18. Salah atau benar? Salah ya, berarti untuk nilai M sama dengan 2 itu bernilai salah. Lalu M sama dengan 1, maka 20 dikurangi 1, 19. Lebih besar dari 9 dikali 1, 9. 19 lebih besar dari 9. Benar ya, berarti nilai M sama dengan 1 itu bernilai benar. Lalu untuk M sama dengan 0, kita masukkan 20 dikurangi 0, 20 lebih besar dari 9 dikali 0, 0. Benar ya, 20 lebih besar dari 0. Berarti untuk nilai M sama dengan 0 itu bernilai benar. Lalu coba kita masukkan M sama dengan negatif 1. Maka 20 dikurangi negatif 1, 21. Lebih besar dari 9 dikali negatif 1, negatif 9. Benar ya, 21 lebih besar dari negatif 9. Sekarang kita coba untuk nilai M sama dengan negatif 2. Maka 20 dikurangi negatif 2, 22. Lebih besar dari 9 dikali negatif 2, negatif 18. 22 lebih besar dari negatif 18. Bernilai benar. Berarti untuk M sama dengan negatif 2 ini bernilai benar. Nah, begitu seterusnya. Jadi, himpunan penyelesaian dari 20 dikurangi M lebih dari 9M adalah M di mana M itu kurang dari 2 atau negatif tak hingga 0, 1. Nah, untuk 2 ini tidak ikut ya, karena di sini kan M bernilai 2 itu salah, berarti 2 ini tidak ikut. Nah, tetapi cara substitusi ini adalah coba-coba sehingga kurang efektif jika digunakan. Jadi, saran dari kakak kita menggunakan cara yang kedua tadi. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang kedua ya. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soalnya, X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4, dengan X adalah bilangan bulat. Nah, pertama-tama kedua ruas kita tambahkan atau kita kurangi dengan angka yang sama. Kita lihat, di sini di ruas sebelah kiri itu X mempunyai teman yaitu plus 2. Nah, agar plus 2 ini hilang atau sama dengan 0, berarti kita kurangkan dengan angka 2. Nah, jika ruas kiri kita kurangkan dengan angka 2, maka di ruas kanan juga kita kurangkan dengan angka 2. Sehingga X ditambah 2 dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 4 dikurangi 2. Berarti X plus 0 kurang dari atau sama dengan 2. Sehingga jawabannya X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 4 adalah negatif tak hingga 0, 1, 2. Nah, untuk angka 2 ini ikut ya, karena tandanya kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengannya. Begitu. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soalnya, negatif 2 dikurangi N lebih dari 9 dengan N bilangan bulat. Sama seperti tadi, kedua ruas kita tambah dengan angka 2 karena di ruas sebelah kiri sini negatif N mempunyai teman yaitu negatif 2. Agar negatif 2 ini hilang atau benar 0, kita tambahkan dengan angka 2. 2 dikurangi 2 dikurangi N lebih dari 2 dikurangi 9. Karena ruas di sebelah kiri ditambah 2, maka ruas di sebelah kanan juga kita tambahkan angka 2. Sehingga menghasilkan 0 dikurangi N lebih dari negatif 7. Negatif N lebih dari negatif 7. Nah, di sini agar nilai N ini tidak bernilai negatif, berarti kita kalikan dengan negatif 1 agar nilai N ini bernilai positif. Jika
ruas di sebelah kiri kita kalikan dengan negatif 1, maka ruas sebelah kanan ini juga kita kalikan dengan negatif 1, sehingga menghasilkan jawaban N kurang dari 7. Nah, Kak, kok tandanya dibalik ya? Nah, ini jika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif atau angka negatif, tanda ketidaksamaan ini harus dibalik. Nah, nanti akan kakak jelaskan ya kenapa kalian harus membalik tanda ketidaksamaan ini jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Karena di sini nilai N kurang dari 7. Dan nilai 7 ini tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan, berarti 6, 5, 4, dan seterusnya. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat pertidaksamaan. Sifat yang pertama, ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua ruas dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaannya itu tidak berubah atau tetap. Lalu yang kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif, ingat ya, bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan itu tidak berubah atau tetap. Nah, lalu sifat yang ketiga itu, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, ingat ya, bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan itu harus berubah. Berubahnya bagaimana, Kak? Nah, dari tanda kurang dari menjadi lebih dari tanda kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan, dan sebaliknya. Nah, kenapa sih Kak? Kok harus dibalik tandanya atau harus berubah? Oke, nih. Sekarang kakak mempunyai sebuah pernyataan. 6 lebih besar dari 2. Nah, pernyataan tersebut bernilai benar ya, pernyataan yang benar. Lalu kakak kali kedua ruas ini dengan negatif 1, sehingga berubah menjadi negatif 6 lebih dari negatif 2. Nah, pernyataan tersebut tidak benar kan? Karena negatif 6 ini tidak lebih besar dari negatif 2. Yang benar itu negatif 6 kurang dari negatif 2. Nah, agar pernyataan tersebut bernilai benar, maka tanda ketidaksamaan ini tadi yang awalnya lebih besar, kita ubah atau kita balik menjadi lebih kecil, sehingga pernyataan yang awalnya negatif 6 lebih dari negatif 2 menjadi negatif 6 kurang dari negatif 2. Itu ya. Lagi, kakak mempunyai pernyataan lagi. Negatif 3 kurang dari 9 adalah pernyataan yang benar. Benar ya, negatif 3 itu nilainya kurang dari 9. Nah, lalu kakak akan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, yaitu negatif 1/3, sehingga menjadi 1 kurang dari negatif 3. Loh, itu salah atau benar ya? Nah, pernyataan tersebut tidak benar kan, karena 1 ini tidak kurang dari negatif 3. Yang benar 1 itu lebih dari negatif 3. Nah, agar pernyataan ini tadi bernilai benar, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Dari yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, itulah alasannya kenapa saat kedua ruas kita kalikan dengan bilangan negatif atau angka yang negatif, kita harus membalik atau merubah tanda ketidaksamaan. Sehingga kesimpulannya, dalam pengerjaan pertidaksamaan, apabila kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Ingat ya adik-adik, tanda ketidaksamaannya harus dibalik saat kalian membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah penyelesaian dari pertidaksamaan 3 dikurangi 4W lebih dari atau sama dengan 19. Penyelesaiannya,
Kedua ruas kita kurangkan dengan angka 3 karena di sini negatif 4W mempunyai teman yaitu 3. Saat ruas sebelah kiri kita kurangkan dengan angka 3, maka ruas sebelah kanan kita kurangkan dengan angka 3 sehingga menghasilkan negatif 4W lebih dari atau sama dengan 16. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 4 sehingga menghasilkan W kurang dari atau sama dengan negatif 4. Ingat ya, tanda ketidaksamaannya harus dibalik karena kita membaginya dengan bilangan negatif. Jadi penyelesaian dari 3 dikurangi 4W lebih dari atau sama dengan 19 adalah W kurang dari atau sama dengan negatif 4. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian 3Y dikurangi 7 lebih dari 2Y ditambah 2 jika Y merupakan anggota dari 1, 2, 3, sampai 15. Penyelesaiannya, kedua ruas kita kurangkan dengan 2Y agar nanti ruas di sebelah kanan ini hanya menyisakan angka 2 sehingga menghasilkan Y dikurangi 7 lebih dari 2. Nah, di sini ruas sebelah kiri Y itu mempunyai teman yaitu negatif 7. Agar negatif 7 ini hilang atau bernilai 0, kita tambahkan dengan angka 7 dan ruas sebelah kanan juga kita tambahkan dengan angka 7 sehingga menghasilkan Y lebih dari 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 10, 11, 12, sampai 15. 9 ini tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya. Begitu ya. Nah, sekarang silakan adik-adik mengerjakan latihan soal di sini ya. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan kalian kerjakan agar kalian nanti lebih terampil lagi. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa ya untuk kalian like, komen, dan subscribe. See you!